Salam Jemaat Tuhan, jumpa kita kembali di renungan harian pada hari Senin tanggal 27 April 2020. Semoga kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga kesatuan hati kita di dalam keluarga kita, sehingga Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amos 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Amos 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini menurut kita ada berapa jenis makan yang kita ketahui? Di dalam kehidupan ini ada berapa jenis makan yang kita ketahui? Kalau menurut saya ada 3 jenis makan yang selama ini saya pahami. Yang pertama ialah apa makan hari ini? Pertanyaan ini memperlihatkan kebingungan seseorang apakah ia dan keluarganya dapat makan hari ini. Yang kedua, makan di mana hari ini? Hal ini memperlihatkan seorang yang sudah berlebih dan enggan makan di rumah. Maunya selalu makan di luar, di rumah makan atau di restoran. Dan yang ketiga, siapa yang akan kita makan hari ini? Wah, kalau yang ini memperlihatkan ganasnya seseorang terhadap sesamanya. Orang yang berpikir seperti ini sudah menjadi serigala atas sesamanya. Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, prinsip yang ketiga inilah yang banyak menjiwai para pengusaha, penguasa, dan mereka yang mempunyai kekuatan. Apakah karena kedudukan atau karena uangnya? Pada masa Amos menjadi nabi, mereka bahkan menganggap ibadah dan hari Sabat sebagai penghambat untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalaupun mereka beribadah dan merayakan hari-hari keagamaan, itu hanya sekedar kebiasaan. Hidup bagi mereka hanya dianggap sebagai kesempatan untuk berbuat curang, menjual terigu rongsokan dengan timbangan yang curang. Kekuatan dan kepandaian mereka digunakan untuk melakukan ketidakadilan. Mereka ini benar-benar telah menjadi serigala bagi sesamanya yang lemah. Oleh sebab itulah Tuhan dalam Amos 5 ayat 21 berkata, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu." Tuhan menolak ibadah dan perayaan hari raya yang dilakukan oleh mereka ini, sebab Allah mencintai kebenaran dan keadilan. Gambaran situasi seperti inilah memperlihatkan betapa besar dan kuatnya kuasa dosa dalam dunia ini. Dosa menawarkan kesenangan, kebahagiaan, dan kenikmatan, walaupun harus merugikan orang lain. Tetapi apakah Allah membiarkan dunia ini terus-menerus diporak-porandakan oleh kuasa dosa? Tidak. Tuhan tidak akan pernah membiarkan bumi ini terus diporak-porandakan oleh kuasa dosa. Oleh sebab itu, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengalahkan, untuk mematahkan kuasa dosa. Ia datang untuk memberitakan shalom dan sejahtera buat kita semua. Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah dongeng kuno yang menceritakan seorang suci. Pada suatu hari, ia bermimpi dibawa ke surga. Pada saat ia berjalan melalui jalan-jalan yang terbuat dari emas, dia melihat sekumpulan benda yang mirip siput. Lalu dia bertanya kepada malaikat yang menuntun perjalanan, "Apakah yang sedang dikerjakan siput-siput itu di sini?" Kata malaikat, "Itu bukan siput, tetapi itu adalah telinga dari orang-orang yang mendengarkan kebenaran, tetapi tidak pernah mengindahkannya. Telinga mereka ada di sini, tetapi anggota tubuh yang lain ada di neraka." Lalu tidak berapa lama kemudian,
Orang suci ini melihat sekumpulan benda lain yang dikiranya ular kecil. Dengan nada heran ia berkata, "Mengapa ular-ular ada di sorga?" Jawab malaikat, "Mereka itu bukan ular, melainkan lidah-lidah orang yang menyampaikan kabar baik kepada orang lain, tetapi hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka beritakan. Lidah mereka ada di sini, tetapi anggota tubuh yang lain ada di neraka." Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cerita ini dapat melihat bahwa Tuhan menghendaki setiap orang yang percaya kepadanya harus mempunyai integritas, yaitu memiliki kesatuan yang utuh antara iman dengan perbuatan. Iman mesti nampak dalam perbuatan. Dengan memiliki integritas, kesatuan yang utuh antara iman dan perbuatan, inilah kita akan menjadi seorang Kristen. Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat memperburuk situasi kehidupan masyarakat atau memperbaiki tatanan kehidupan yang kurang baik. Dan itu semua tergantung dari benih yang kita taburkan. Tentunya sebagai seorang Kristen, kita harus menaburkan benih-benih yang baik, seperti yang telah saya sebutkan di atas, sehingga kita dapat memperbaiki dan menciptakan suasana surga paling tidak di lingkungan kita masing-masing. Dan itu pada akhirnya akan merambat ke yang lain. Sekarang pertanyaannya buat kita, benih apa yang sedang kita taburkan? Terpujilah Tuhan. Amin.